Mari kita kembalikan ke kemuliaan Tuhan sebagai wujud syukur kita kepadanya. Saudara Bapak Ibu yang terdiri, kemenangan kita ada di dalam janji Tuhan yang membuat kita semakin kuat dan bertahan dalam segala keadaan. Yesus, Engkau Juru Selamat.
Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kami. Engkau adalah sumber kemenangan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dalam segala situasi dan kondisi. Bahkan ketika kami melewati lembah kegelapan sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu menuntun kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran kasih-Mu, kebesaran kesetiaan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat ibadah ini semakin memperteguh iman kami, pengharapan kami dan kasih kami kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak menentu saat ini. Biarlah Engkau yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau kami mengutamakan Engkau di dalam hidup ini, Tuhan yang akan melengkapi segala apa yang kami perlukan, segala apa yang kami butuhkan. Ketika Tuhan Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Baik leader singan pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa, yang bacakan warta gereja. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau sucikan kami, kuduskan kami, dan layakkan kami untuk mengemban tugas yang mulia ini. Terlebih pengurapan dari Roh-Mu yang kudus Engkau nyatakan dalam pelayanan kami. Segala pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Tuhan Engkau sertai mereka, lindungi mereka. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin meneroboh berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Bahwa kemenangan itu ada di dalam janji Tuhan ketika kita percaya kepadanya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita andalkan kecuali Tuhan sendiri. Untuk itu biarlah kita bersorak ke Tuhan, segala puji syukur untuk Tuhan. Karena hanya Tuhan.
kekuatan yang baru, yang terus baru. Kalau saya dengar haleluya itu kata-kata apa? Ketika saya baru mengenal Tuhan, haleluya itu katanya orang Kristen. Tetapi ketika saya mengerti apa arti haleluya, haleluya adalah bahasa surga yang kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mau bersorak di hadapan Tuhan meskipun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita berseru pada Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Tapi Tuhan akan mengangkat kita kemuliaan demi kemuliaan. Selidiki Allah, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, oh yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki Allah, mari kita sebagai tanda doa hati bagi pikiran kami, supaya kami layak ketika menerima kebenaran firman. Tanpa pemberontakan, tanpa Yesus, tapi dengan suka hati, suka hati kita akan menerima setiap kebenaran firman hidup kita. dan sembah syukur kami naikkan ke hadirat
hadirat Engkau ya Bapa. Begitu baik Engkau Bapa pada kami yang senantiasa, oh Tuhan, memperhatikan dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini layaklah Tuhan, nama-Mu senantiasa kami puji, kami sanjung puja, kami agungkan dan kami muliakan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak menerima pujian tertinggi. Kiranya setiap pujian yang kami persembahkan Bapa benar-benar boleh menyenangkan hati Tuhan dan hadirat Al-Hadir di tengah-tengah kami di dalam jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini, Kau memberkati dalam setiap ibadah kami, Kau pimpin kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Oh berikan hikmat hamba-Mu Bapa, supaya setiap firman yang disampaikan benar-benar dapat kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami salut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kita siapkan hati kita malam hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, salam, puji Tuhan. Marilah pada malam hari ini kita kembali belajar terus tentang firman Tuhan, agar hidup kita benar-benar diisi sepenuh-penuhnya dengan firman Tuhan yang akan menjamin membawa kehidupan kita untuk kelak bertemu dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema 12 jam. Ya, kita baca di dalam Injil Yohanes 11 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan, Yohanes 11, 8 mulai. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Amin. Ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam situasi apapun, waktu 12 jam itu tidak akan pernah berubah. Apakah keadaan manusia itu menyenangkan? Apakah keadaan manusia itu tidak menyenangkan? Waktu 12 jam tidak bisa ditangguhkan, tetap berjalan 12 jam, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Itulah yang disebut sebagai siang. Itulah yang disebut sebagai kehidupan siang. Dan yang 12 jamnya lagi disebut sebagai malam atau orang-orang malam. Ya. Kita belajar dalam firman Tuhan ini. Ayat 8 ini murid-murid menegur atau menasihati Tuhan. Yang dikatakan, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ya mungkin murid-murid ini saking cintanya sama Tuhan Yesus, sehingga dia tidak melihat siapa yang dinasihati itu, siapa yang dicegah itu. Dia lupa bahwa dia itu bersama dengan Tuhan. Mungkin saat itu dia lupa bahwa yang bersamanya itu hanya sekedar manusia, sehingga berani mengatakan,
maukah engkau kembali ke sana? Ini membuktikan bahwa pada saat itu situasinya tidak menyenangkan. Situasinya yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, situasi yang mengandung ancaman, mengandung risiko. Sebab sebelumnya dikatakan Tuhan Yesus dilempari. Tuhan Yesus dilempari. Itu sebabnya murid-murid mengatakan, masih maukah kau ke sana? Mungkin di dalam pikiran murid, jangan-jangan kau nanti tidak hanya dilempari, bisa-bisa lebih dari itu. Tetapi jawabnya Yesus, bukankah ada 12 jam dalam sehari? Kalau kita melihat jawabannya Tuhan Yesus ini, seolah-olah tidak nyambung dengan apa yang dikhawatirkan oleh murid-murid. Murid-murid khawatir bahwa kehadiran Tuhan Yesus di Yudea itu nanti dilempari batu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena dia melihat terang dunia ini. Jadi jawabannya Tuhan Yesus tidak menjawab secara gamblang apa yang dikhawatirkan oleh murid-muridnya. Namun kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, bahwa waktu 12 jam itu Tuhan Yesus harus tetap bekerja, tidak peduli risikonya itu dilempari atau risikonya nanti diusir dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus tidak mau mengabaikan waktu 12 jam yang disebut sebagai siang hari. Dalam risiko apapun, Tuhan Yesus tetap bekerja, dan mengerjakan kehendak Bapa. Nah, kalau kita mempelajari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus bekerja supaya kaya? Apakah Tuhan Yesus bekerja supaya mempunyai tempat kediaman yang mewah? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus tidak mempunyai rumah. Tuhan mengatakan serigala mempunyai liang, burung-burung mempunyai sangkar, tetapi anak manusia tidak ada tempat yang tinggal di bumi ini. Nah, disinilah maka kita harus melihat bahwa dalam situasi apapun, baik itu bahaya, menyenangkan, tidak menyenangkan, Tuhan Yesus harus tetap bekerja selama siang hari atau selama 12 jam itu masih ada kesempatan. Di dalam Yohanes 17 mengatakan bahwa makanannya Tuhan Yesus itu adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau orang bekerja itu biasanya tujuannya supaya bisa makan. Dan firman Tuhan di dalam Amsal katakan, kalau tidak mau bekerja, jangan makan. Jadi kalau ingin makan harus bekerja. Nah, Tuhan Yesus bekerja supaya bisa makan. Tetapi makanannya Tuhan Yesus itu lebih diutamakan kepada melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita dari kesimpulan, Tuhan Yesus bekerja bukan untuk menjadikan dirinya itu aman dan nyaman di dunia ini, tetapi pekerjaannya Tuhan Yesus itu menyelesaikan tugas, melakukan kehendak Bapa.
Nah, disinilah maka Tuhan Yesus menjawab, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang bekerja pada siang hari kakinya tidak teratur karena dia melihat terang dunia. Nah, ini memberikan satu keyakinan, memberikan satu kepastian bahwa dalam situasi apapun, kalau kehidupan kita itu pekerjaan yang kita lakukan ini ditujukan kepada hal-hal yang membawa kemuliaan Tuhan, yang dapat menempatkan diri sebagai terang, hidup kita itu menuju kepada terang, maka kita tidak akan tersesat, maka kaki kita tidak akan terantuk apapun situasinya. Maka Tuhan akan menjamin bahwa di dalam 12 jam yang disebut sebagai hari siang itu akan sangat bermanfaat kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan hati yang rindu kepada Tuhan. Nah, sidang jemaat dikasih Tuhan. Untuk itu, selama kita masih mendapati apa yang dikatakan satu kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang baik di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, apakah tugas untuk keluarga kita, apakah tugas kita untuk mengembalikan kasihnya yang sudah Tuhan berikan pada kita membalas kasih Tuhan, maka di dalam 12 jam itulah kita harus manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan 12 jam ini secara rohani tidak membatasi sampai 12 jam, katakan jam 6 sampai jam 6 sore tidak. Tetapi 12 jam ini lebih menggarisbawahi, lebih menekankan apa yang disebut sebagai siang hari. Nanti kita akan belajar yang disebut pada siang hari. Sebab nanti apa yang dikatakan bahwa pada malam hari tidak ada orang yang bisa bekerja. Nah, untuk itu ya, mari kita nanti akan mempelajari hal-hal yang selanjutnya. Jadi ada saatnya orang tidak bisa bekerja. Untuk itu waktu 12 jam yang disebut waktu siang harus dipergunakan dengan bijaksana. Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4, kita harus, dari bawahi kata-kata harus, berarti tidak boleh tidak. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi di sini jelas bahwa di dalam 12 jam Tuhan Yesus bekerja itu bukan bekerja secara semata-mata untuk kebutuhan di dunia, tetapi lebih ditekankan bahwa pekerjaannya Tuhan Yesus itu adalah mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, yaitu melakukan kehendak Bapa. Sebab pada saatnya nanti datang malam, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, malam ini menjadi satu dilema. Malam ini, kata-kata malam ini menjadi satu pertanyaan besar. Sebab di belakangnya dikatakan di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, waktu malam ini bisa dikategorikan nanti seseorang dalam kondisi yang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah mereka itu sakit? Apakah mereka itu terlalu sibuk dengan hasil berkatnya? Apakah orang terlalu sibuk dengan urusannya? Apakah nanti malam ini dikatakan sebagai menjelang kedatangan Tuhan? Sebab kalau saudara mengacu pada peristiwa 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana,
itu berbicara tentang malam. Dan di sana 5 gadis ini harus mempersiapkan obor. Karena malam harus ada obor yang menerangi. Sebab di situ nanti kalau tidak ada obor, maka gadis-gadis ini tidak bisa masuk di dalam pesta pernikahan anak domba. Tapi saya tidak melangkah ke sana. Saya lebih melangkah bahwa apa yang disebut malam ini menjadi satu dilema, menjadi satu pertanyaan besar. Nah, seringkali di dalam 12 jam inilah, maka seseorang itu ada yang benar-benar menggunakan waktu ini dengan baik untuk mengerjakan pekerjaan dia, untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Dan tergantung bagaimana kita ini memandang waktu 12 jam itu. Apakah 12 jam itu nanti akan kita pakai untuk kesibukan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, atau memuaskan keinginan kita sendiri, atau untuk mengerjakan pekerjaan Bapa? Ini tergantung dari kehidupan kita masing-masing. Tetapi kalau kita menggunakan waktu 12 jam yang dikatakan sebagai hari siang ini, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang nantinya akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dikatakan bahwa di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, Tuhan Yesus tadi diingatkan oleh murid-muridnya bahwa di dalam Tuhan Yesus kembali ke dunia, dia menghadapi risiko besar. Karena sebelumnya sudah dilempari batu. Begitu juga di saat manusia itu disuruh untuk melakukan kehendak Bapa, itu juga ada risikonya. Risikonya mungkin meninggalkan kegiatannya, meninggalkan hobinya, membuang sifat malasnya, membuang alasan-alasannya, membuang apapun yang dan sebagainya. Saudara pikir sendiri. Jadi dia tidak bisa bekerja untuk melakukan kehendak. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Memang firman Tuhan ini tidak secara jelas, secara signifikan mengatakan bahwa harus, tetapi di dalam ayat 4 dan 9 kita harus mengerjakan pekerjaan. Di dalam ayat 11 tadi belum dikatakan. Tetapi kita harus menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana menyikapi waktu siang ini yang disebut sebagai 12 jam ini? Apakah kita menggunakan dengan sebaik-baiknya atau kita abaikan begitu saja? Ya, tanpa lanjut. Kita belajar pada kitab Efesus 5 ayat 19 sampai 18. Di sinilah kita harus belajar pada kitab ini untuk menyikapi waktu 12 jam itu. Efesus 5 15 mulai. Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang anak, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada beberapa bagian yang harus kita pelajari di dalam Efesus 5 mulai ayat 15 ini. Yang pertama, memperhatikan hidup secara seksama. Firman Tuhan tidak hanya sekedar mengatakan perhatikan hidupmu, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama. Itu berarti serius, sungguh-sungguh.
Bagaimana kita harus memperhatikan diri dengan sama. Yang kedua, ini sangat masih satu rangkaian, yaitu mempergunakan waktu. Karena seringkali kita ini kehilangan waktu. Kenapa kehilangan waktu? Karena kita salah memilih waktu. Salah memilih waktu, mengatur waktu. Contohnya, kalau hari Rabu saya harus berangkat dari rumah jam 5:10 menit atau jam 5:15 menit. Itu sebabnya jam 4:30 saya harus sudah mandi. Kalau tidak, itu sebabnya mulai dari pagi sudah saya atur pekerjaan apa yang kerjakan hari ini. Jadi saya harus jam 3:30 atau jam harus sudah selesai. Dan kalau belum selesai, harus saya taruh, harus saya biarkan, gak saya lanjutkan. Nah, itu salah satu contoh untuk mempergunakan waktu dengan baik. Kalau kita ingin memperhatikan kasihnya Tuhan. Jadi bukan ditutup nanti kurang 5 menit baru ada bilang. Itu namanya tidak memberi prioritas atas Tuhan. Itu namanya seenaknya. Ya, lanjut dulu. Jadi yang ketiga, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kenapa firman Tuhan mengatakan berusaha mengerti kehendak Tuhan? Sebab untuk mengerti kehendak Tuhan ini tidak mudah. Ya. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan ini banyak sesuatu yang harus dipotong di dalam hidup kita. Keinginan kita, hobi kita, kesenangan kita, sifat kita, banyak yang harus dipotong. Itu sebabnya saya katakan, mengerti kehendak Tuhan itu tidak mudah. Itu sebabnya firman Tuhan menjelaskan berusaha. Dan yang keempat, jangan mabuk oleh kenikmatan dunia. Kemarin Pak Cornelius mengatakan sebelum diberkati nangis-nangis, minta diberkati. Setelah diberkati mabuk dengan berkatnya, lupa dengan yang memberi berkat. Sehingga schedule-nya itu bukan untuk Tuhan, tapi schedule-nya itu bagaimana aku supaya senang. Siapa yang sudah mulai belajar membuat schedule untuk Tuhan? Biasanya kan untuk dirinya sendiri. Hari ini, jam ini. Apakah sudah ada schedule untuk Tuhan? Ya, dari Efesus 5 ayat 15 sampai 18 banyak yang harus kita pelajari. Ya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Ya. Yang pertama tadi memperhatikan hidup secara seksama. 1 Petrus 1 18-19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak berdarah. Kita harus memperhatikan hidup kita, bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan darah Kristus yang mahal itu tidak akan 2 kali menebus kita. Tidak akan. Hanya cukup 1 kali. Untuk itu kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup.
Jangan sampai hidup ini yang sudah ditebus oleh Tuhan ini lalu dipakai sak kepenani sembrono. Hidup yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, dikatakan tadi, bukan dengan barang mana, bukan dengan perak, melainkan dengan darah yang mahal, darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan itu tidak ada di dunia ini selain darahnya Tuhan Yesus. Tidak ada di dunia ini. Darahnya Nabi pun tidak bisa untuk menebus dosa. Tidak bisa. Hanya darahnya Tuhan sendiri. Itu sebabnya posisi kita yang sesungguhnya harus kita perhatikan. Jadi kita bisa memperhatikan itu dengan seksama sehingga waktu 12 jam yang dikatakan waktu siang, disitulah kita harus mengerjakan pekerjaan dari Dia, yaitu melakukan kehendak Bapa ini benar-benar bisa terwujud dan terjadi. Jangan sampai kita yang sudah ditebus ini lalu kenyataannya masih belum melakukan apa-apa, atau mungkin hari ini melakukan kemuliaan Tuhan, hari ini melakukan ini macam-macam, ya tidak apa, asal jangan sampai bertabrakan. Waktunya untuk bekerja memberi kemuliaan Tuhan tetapi dipakai untuk kesenangannya sendiri. Itu yang Tuhan tidak suka. Jadi itulah yang dikatakan kita harus tahu kapan kita bekerja. Ya, itu dikatakan memperhatikan itu. Yang kedua, Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9:14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang. Jadi tujuannya Kristus menyucikan kita, menebus kita, mengampuni dosa kita itu diantaranya supaya kita bisa beribadah. Jadi bukan malah mengabaikan kita atau ya pilih-pilih. Jangan sampai. Nah ini supaya sidang jemaat Bukit Sion ini mengerti betapa pentingnya sebenarnya waktu-waktu ibadah. Ini kalau kita menghormati dan menghargai darah Kristus yang kudus ini, maka tidak ada seorang pun yang berani meninggalkan ibadah. Tidak ada. Jadi kalau masih ada orang yang dikatakan di ayat yang terakhir supaya kita dapat beribadah pada Allah, ini diantaranya juga oleh karena penebusan dari darah Kristus. Nah berarti kalau masih ada orang yang seenaknya cara ibadahnya, mereka tidak mengerti bahwa darah Kristus yang sangat mulia itu sudah menyucikan dan menguduskan, supaya kita orang berdosa ini, kita orang jahat dan orang jelek ini, supaya bisa beribadah kepada Allah. Nah itu yang seringkali tidak dipahami, atau mungkin paham tapi bandel, mengerti tetapi gaya tidak mengerti. Itu yang berbahaya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita menghormati dan menghargai betapa mahalnya darah Kristus itu, maka tidak ada seorang pun yang berani meninggalkan ibadah. Ibadah sudah diajarkan oleh Bapak Pendeta Cornelius, ada dua, ibadah aksional dan ibadah fungsional, dan dua-duanya ini tetap dikatakan sebagai ibadah.
Dan itu harus bisa berjalan dengan baik. Apa fungsinya kita beribadah? Apa aksi kita di dalam ibadah? Dan seseorang sebelum disucikan oleh darah Kristus tidak bisa ibadahnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu maka waktu yang dikatakan sebagai waktu siang ini, waktu 12 jam ini, ayo kita pakai sampai Tuhan datang dua kali. Jangan sampai nanti keadaan kita ini, jangan saya nggak mendoakan. Seringkali Pak Cornelius juga melayani orang yang sudah tidak bisa apa. Janjinya nanti Pak, kalau saya sudah sembuh, saya akan setia, saya akan melayani. Pertanyaannya, bisa sembuh ya? Nah, sebelum kita menghadapi situasi itu, kita masih diberikan panjang umur, sehat, kuat, ayo. Ya. Apa sih beratnya meninggalkan waktu? Sekarang nggak 2 jam, hanya 1 jam lebih. Nah, nanti ini kalau sudah waktu normal, dikejut 2 jam, mudah-mudahan mulai gimana ini. Ini harus kita perhatikan supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Lanjut, yaitu mempergunakan waktu. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4:14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi hidup kita ini, firman Tuhan mengatakan seperti uang. Uang itu kan tidak bertahan sampai 2 menit, bahkan tidak sampai 1 menit. Bahwa baru kelihatan hilang. Itulah dunia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi malam nanti. Nah, untuk itu mari kita pergunakan waktu selama kita masih berdiri berada di dalam 12 jam pada siang hari ini. Kita harus menuju terang. Jangan sampai nanti kalau terjadi sesuatu, ya tadi baru katakan nanti kalau saya sudah sehat, saya melayani Tuhan, saya setia kepada Tuhan. Lah waktu nggak sehat dulu, apa? Waktu sehat dulu. Saudara yang paling, orang yang paling Tuhan, saya Tuhan. Supaya gak dengar. Masa kita menggunakan hujan deras, macam sepeda, bukan sepeda motor. Itu harus kita jadikan teladan. Masa aku kalah itu? Ya. Macam sudah, saya tahu harusnya. Gak peduli hujan ada. Dan kondisinya sudah sembuh. Terus loyoran. Tapi Tuhan, saya yakin pasti Tuhan satu firman yang selalu. Jaminannya Tuhan. Nah, hal ini mari kita pakai untuk memicu kita yang masih kuat, apalagi yang masih muda. Sebab hidup itu seperti uang. Begitu tidak kelihatan, maka yang dikatakan menyesal itu tidak akan dapat ditebus dengan apapun.
gak akan bisa ditebus dengan apa. Saudara juga melihat di dalam Timotius 7 ayat 20 dan seterusnya. Memanggil Tuhan, Tuhan itu dulu bermujizat demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu. Dulu aku melayani engkau, dulu. Sekarang bagaimana? Kenapa tidak Tuhan? Karena sekarang sudah tidak seperti dulu. Nah, sebelum kita berdoa Tuhan, sebelum kita menjerit kepada Tuhan, lebih baik Tuhan yang berbicara. Mari anakku, engkau adalah anak yang kukasihi. Karena lebih baik Tuhan yang berbicara itu daripada kita menyebut Tuhan, Tuhan, malah dimarahi, ditolak. Nah, kita mesti beri anugerah, kekuatan, kesehatan, perpanjangan tubuh, tidak berkurang, diberkati. Mari kita pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Karena kita tahu sampai kapan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sampai kapan nafas ini masih ada di dalam kandungan jiwa ini, kita tidak tahu. Tapi kalau kita memiliki hidup yang bijaksana, pasti kita nanti akan hidup bertemu dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kebaikan-kebaikannya untuk orang-orang yang setia kepada-Nya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya udah terima seperti begini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
mudah dimengerti lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang dari yang telah mengucap kebaikan. Sebab dahulu kami yang bukan umat, namun sekarang disebut sebagai umat, yang dahulu tidak layak dikasihani, namun sekarang kami berbuat kasihan. Yang dahulu karena pelanggaran kami jauh, namun sekarang kami dekat oleh karena darah. Terima kasih Tuhan. Dan jika sementara waktu kami Tuhan Kau izinkan hidup sebagai pendatang dan merantau di dalam kehidupan ini Tuhan, firman nasihatkan kepada kami supaya kami menjauhkan diri dari segala keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, dan berbicara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya kepadamu, supaya mereka boleh melihat dan memuliakan Engkau di hari mereka Engkau melawan mereka. Puji syukur karena kehadiran ya Tuhan. Bahwa kami ini Tuhan umat-umat buatan tangan yang telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah tetapi benih yang tidak panah, yaitu firman yang hidup dan kekal. Kami Kau ciptakan, Kau lahirkan kembali, Kau ciptakan untuk melakukan segala perbuatan baik Tuhan yang telah Kau persiapkan dari awalnya untuk kami hidup di dalamnya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini. Oleh karena itu Tuhan, selama hari masih siang, selama masih bisa dikatakan hari ini, bila setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, menyadari betul panggilan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena akan tiba waktunya, malam menggantikan siang, tidak ada lagi kesempatan kami untuk Tuhan Yesus melakukan firman-Mu. Oleh karena mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami untuk memiliki cara hidup yang baik, hidup berkehendak firman-Mu, jadi berkat, jadi terang dan mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Puji syukur untuk berkat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk memperkenalkan suara firman-Mu bagi kami. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, bertambah-tambahkan karunia-Mu yang boleh semakin memperindah pelayanannya di tempat ini. Sidang jemaat-Mu sekalian yang telah mendengar, berkati lebih lagi, agar kami Tuhan ketika tinggalkan tempat ini, firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami hidup di dalam firman-Mu. Nama-Mu yang dipuji dan kita muliakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Kami syukur untuk semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Cornelius. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian. Segala puji syukur bagi syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu.
Susanto. Demikian pula malam ini kami menyerahkan untuk Bapak Supono maupun Bapak Sutrisno yang tidak bisa hadir oleh karena terganggu kondisi kesehatannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu hari ini, bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa firman Tuhan Yesus satu memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, kesempurnaan pembangunan tempat parkir dalam tangan kami serahkan. Tuhan buka jalan dan menyediakan semua dana yang kami perlukan, karena semuanya ini kami kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Tuhan dipertaruhkan hikmat-Mu dan ada keserasian untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Kami menyerahkan upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin. Tuhan berkati supaya negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Kami menyerahkan para tim medis, TNI, Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19 saat ini. Tuhan ikut campur tangan dalam proses pemulihannya sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan. Terima kasih Bapak Surgawi, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, supaya kemakmuran boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka, supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, dimanapun mereka berada, selalu membawa